ada dua sumber keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia, Bapak Ibu. Jika kita ingin selamat di dunia dan bahagia di akhirat, yaitu kita beriman kepada Al-Quran dan juga mengikuti contoh teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kurang lebih 12 kali contoh teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah. Di antaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh-contoh teladan yang baik untuk orang-orang beriman. Contoh-contoh inilah tentunya barangkali kita sebagai umatnya bisa mengikuti secara perlahan-perlahan sampai kita bisa mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita berharap walaupun kita tidak bisa seperti halnya Rasulullah, namun melainkan kita sedikitnya bisa berusaha sedikit demi sedikit bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Di antara sunnah Rasulullah di bulan Maulid ini adalah dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya menutup kajian singkat pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin kita coba untuk bersolawat yuk Bapak Ibu. Kita mencoba untuk membaca sholawat Jibril, di mana ini adalah sholawat singkat yang seringkali kita baca. Kita berharap walaupun sholawat ini hanya singkat, pendek, tetapi di dalamnya mengandung banyak sekali kemuliaan. Kenapa? Karena kita menyebut-nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa dan sholawat kita. Mari kita bersolawat bersama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini menjadi wasilah kita kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersolawat, sejatinya orang beriman merasakan ketenangannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia merasa dekat dengan kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pada kesempatan kajian yang singkat ini, saya ingin memberikan sebuah nasihat pengingat untuk kita semua Bapak Ibu, bahwasanya
ketika manusia kelak meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun hal apapun yang bisa kita bawa nanti di alam kubur kita nanti. Saat dimana jenazah kita, jasad kita masuk ke dalam liang lahat, kita hanya diberikan oleh Allah untuk membawa satu harta benda. Apakah itu Bapak Ibu? Kain kafan yang ukurannya mungkin hanya kecil, 1 kali 2 meter. Rata-rata tinggi badan manusia. Apakah di dalam kain kafan itu terdapat kantong Bapak Ibu? Kantong seperti halnya jubah kita? Tidak ada Bapak Ibu. Oleh karenanya, inilah menandakan bahwasanya ketika kita memiliki sesuatu di dunia ini, entah itu harta, entah itu sesuatu yang membuat kita bangga dan membuat kita sombong, maka kelak ketika kita kembali ke liang lahat, maka kantong kita tertutup rapat. Kita tidak bisa membawa satu apapun yang akan kita bawa di alam barzah nanti. Namun Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar gembira Bapak Ibu, di mana ketika seseorang meninggal, dia akan mendapatkan cahaya di alam kubur nanti, saat dimana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah tidak mendapatkan hal itu. Namun kita orang-orang beriman umat Nabi Muhammad SAW kelak akan mendapatkan cahaya di alam kubur apabila setiap hari selesai kita sholat, kita selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita gumamkan setiap selesai sholat, bahkan sehari 5 kali kita ucapkan, bahkan lebih kita ucapkan. Ternyata salah satu keutamaannya adalah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan memberikan cahaya penerangan di alam kubur kita nanti, dikarenakan kita di dalam hidup kita selalu mengucapkan dan membaca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membacakan sebuah hadis singkat Bapak Ibu. Ini hadisnya sangat familiar di telinga Bapak Ibu semua, mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak Ibu semua untuk tetap beramal dan memperkuat semangat untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluh." Apabila manusia meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amal baiknya. Dikecualikan atau terkecuali Allah akan menyediakan 3 amalan untuk kita yang menjadi teman kita di alam kubur nanti. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuan mengharap ridha Allah. Dengan cara apa salah satunya Bapak Ibu? Dengan cara Bapak Ibu mensedekahkan waktu Bapak Ibu untuk bisa memakmurkan masjid ini. Baik itu yang dekat maupun yang jauh rumahnya, mudah-mudahan bisa memakmurkan masjid ini. Yang kedua adalah ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bagaimana Bapak Ibu? Ilmu yang ketika kita pelajari, kita tahu dari guru-guru kita, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang di antara kita dengan derajat ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina amanu minkum utul darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat di antara kalian itu orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan yang terakhir adalah waladun sholih yad'ulah, anak-anak yang soleh dan soleha yang terus mendoakan kita ketika kita meninggal. Inilah doa-doa yang akan sampai kepada kita dan akan mengurangi siksa kita di alam kubur nanti. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita kelak bisa terus mendoakan kita ketika kelak nanti kita meninggal. Terutama kita hari ini yang masih memiliki orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mungkin sudah meninggal. Kita tidak usah pelit, tidak usah sombong dengan diri kita. Tetap kita doakan mereka, khususnya orang-orang yang sudah meninggal. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka semua ke dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang Allah ridhoi, di antaranya
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun kelak akan menyusul Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan baik, dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang baik, yaitu surga Jannatul Firdaus.